Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Teman-teman dan sahabat Usfinus, Pusat Studi Fikih Nusantara dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan kaji bersama-sama salah satu kitab yang menjadi rujukan dalam hukum Islam atau fikih, yaitu Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kitab ini adalah kompilasi hadis yang disusun berdasarkan bab-bab dalam fikih. Penulisnya yaitu Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani adalah salah satu imam dalam madhab Syafi'iyah, sehingga kitab ini menjadi rujukan bagi para ulama fikih, karena memang hadis yang ditulis dalam kitab ini adalah kumpulan hadis yang berkaitan dengan fikih, dan kitabnya juga disusun berdasarkan bab-bab dalam fikih, dimulai dari Toharoh sampai bab terakhir adalah babul jami atau bab kompilasi. Dalam kitab ini hadis yang ditulis juga dilengkapi dengan sanad, periwayatan, dan ada beberapa rumus ya yang diberikan oleh Ibnu Hajar. Misalkan rawahu sab'ah, itu menurut Ibnu Hajar adalah diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Rawahu sitah berarti selain Ahmad. Rawahu khamsah itu selain Bukhari, Muslim. Rawahu arba'ah itu selain Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Jika rawahu thalathah itu artinya selain yang tiga tadi, Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. Muttafaq alaih berarti hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Pada program kajian Ramadan yang digelar oleh Usfinus Win Said Ali rahmatullah ini, kita akan mengkaji khususnya pada kitab Siyam. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Hafsah bintul Mukminin radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Rawahu Khamsah wa mala Tirmidzi wa Nasai la tabi'u waqfihi wa sahahu marfu'an Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Hafsah bintul Mukminin istri Rasul, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak berniat puasa sebelum fajar, sebelum subuh ya, tidak niat puasa, fala siyama lahu, maka puasanya tidak sah. Ya. Ada lagi walid Daruqutni di lafaz yang lain, la siyama liman lam yafridhu minal lail, bahwa tidak sah puasanya orang yang tidak berniat menyengaja untuk puasa mulai dari malam hari. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa itu salah satu rukunnya adalah niat. Berkaitan dengan niat ini ada beberapa pendapat. Ya. Ada yang niatnya harus setiap malam, artinya setiap hari. Ya, sebelum fajar harus sudah niat untuk puasa. Ada juga yang berpendapat bahwa boleh niat itu dirapel untuk 1 bulan, ya, di awal malam 1 Ramadan boleh dirapel. Apapun itu, yang penting adalah niat, jangan sampai dilupakan, ya, karena innamal a'malu binniyat, dan niat itu adalah aktivitas hati, ya, aktivitas hati. Jadi ini memang tradisi-tradisi di beberapa mushola atau masjid yang kemudian setelah sholat tarawih, sholat witir, bersama-sama secara jahar melafalkan niat puasa, itu adalah salah satu pengingat bagi umat muslim agar puasanya tetap sah sesuai dengan. Baik, hadis selanjutnya
Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabi dzata yawmin faqala hal indakum syai'? Qulna la, qala fa inni idzan sha'im. Tsumma atana yawman akhar faqulna uhdiya lana hais faqala arinihi falaqad asbahtu sha'iman fa akala. Rawahu Muslim. Hadis dari Aisyah istri Rasul radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, Nabi masuk ke rumahku, ke rumah Aisyah pada suatu hari. Faqala, kemudian Rasul bertanya, hal indakum syai', apakah ada makanan yang bisa dimakan? Wahai Aisyah, qulna, Aisyah menjawab, lah, tidak ada ya Rasul. Qala fa inni idzan shaim, ya kalau begitu aku puasa. Tsumma atana yauman akhar, kemudian pada hari lain Rasul mendatangi Aisyah lagi ke rumahnya. Faqulna, dan Aisyah berkata, udilana hais, ya Rasul, aku diberi hadiah hais. Hais itu adalah kurma dicampur dengan minyak samin dan keju, entahlah itu mungkin snack gitu ya, atau makanan sana kurma yang diolah dengan minyak samin dan keju. Sekarang mungkin ya roti-roti atau bakery begitu. Faqala arini, dan Rasul berkata, mana sini, siapkan untukku, falaqad asbahtu shaim, ya padahal pagi tadi aku puasa. Fa'akala, kemudian Rasul makan dahar dari hais tadi yang sudah dikirim ke Aisyah, ya. Rawahu Muslim. Ya. Ini untuk konteksnya adalah puasa sunnah. Jadi kalau tadi puasa itu harus niat sebelum fajar, ya. Di sini Rasul memberikan contoh waktu itu beliau sampai ke rumah Aisyah dan tidak ada makanan, akhirnya beliau puasa, ya. Itu bisa dilakukan. Dan kali lain ternyata Aisyah ada makanan, padahal Rasul pagi itu sudah berpuasa tapi dibatalkan. Apa mulianya Rasul ya dalam melakukan istri-istri beliau, ya. Sama sekali tidak ada ketidaknyamanan yang diberikan kepada istri beliau di sini. Jadi ini adalah contoh bagaimana interaksi, komunikasi antara suami istri, bagaimana saling memahami sehingga bisa memberikan perlakuan yang manis begitu kepada istrinya. Baik. Hadis lainnya wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra, muttafaq alaih. Dari Sahl bin Sa'id radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasul itu bersabda, orang-orang akan selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ya. Jadi menyegerakan berbuka itu kenapa disunahkan? Karena dalam hadis ini dikatakan bahwa orang yang menyegerakan berbuka itu selalu dalam kebaikan. Kenapa? Karena ini dari salah satu penelitian secara medis ya. Jadi ada salah satu tulisan kalau salah tulisan UNER, ini Fakultas Kedokteran ya. Jadi beliau menyampaikan bahwa dalam tubuh manusia yang berpuasa itu terjadi proses autofagi atau daur ulang komponen dalam sel. Jadi ketika manusia berpuasa setelah 11 bulan ya, dia lost tidak berpuasa dalam selama 1 bulan ini berpuasa, maka telah terjadi daur ulang komponen dalam sel di mana anggota tubuh mungkin ya yang sudah beraktivitas sangat sangat keras di bulan Ramadan ini beristirahat sehingga ada waktu untuk daur ulang ya. Tapi kemudian waktunya dibatasi mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dan harus segera
berbuka. Kenapa? Karena kalau proses daur ulang ini melampaui batas, maka ini malah bisa berdampak pada proses yang mematikan sel. Kenapa kemudian harus segera berbuka? Ini dari sisi medis. Yang kedua, ada hadis yang mengatakan bahwa lisa'im farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka, dan kedua kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Kenapa orang yang berpuasa itu berbahagia? Karena setelah seharian dia menahan lapar, maka disitulah dia bisa memberikan makna betapa makanan dan minuman yang remeh-temeh selama ini ternyata sangat bernilai. Air putih yang biasa saja ketika waktu berbuka itu menjadi terasa sangat luar biasa. Ya. Kenapa kemudian ini yang ada di ayat Al-Quran Al-Baqarah ya, la'allakum tashkurun, ketika berbicara tentang puasa Ramadan itu. Salah satunya adalah supaya manusia itu bersyukur. Kalau kemudian berpuasa itu tubuh menjadi lemah, maka ketika berbuka walaupun hanya dengan air putih itu, maka ada rasa syukur di situ. Itu ya sebenarnya tujuan kenapa kemudian la yazalun nas bi khairin ma'ajjalil fitr, ya. Orang-orang itu akan senantiasa ada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka, karena rasa syukur tadi yang dia panjatkan, dia puji-puji kepada Allah, telah diberikan kemampuan untuk berpuasa seharian dan telah diberikan nikmat berupa buka puasa. Hadis selanjutnya wa Tirmidzi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitrah. Ini hadis qudsi ya. Dari Tirmidzi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda qala Allah ini yang berfirman ya, sumbernya hadis ini, maka disebut hadis qudsi. Ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitrah. Sebaik-baik hamba ya, di sisiku itu adalah yang paling bersegera dalam berbuka. Ya, paling bersegera dalam berbuka itu adalah termasuk hamba yang paling dicintai oleh. Kenapa? Karena ketika berbuka dia sangat bahagia sehingga bersyukur pada Allah. Nah, seringkali ketika berbuka itu kita fokusnya ke berapa jenis makanan yang disiapkan gitu kan ya, apalagi sekarang yang sedang tren ada takjil war itu kan ya. Ternyata dari hasil takjil war itu yang berbagai macam yang bisa dikonsumsi hanya mungkin 1-2 begitu saja. Nah itulah kenapa ketika lapar kemudian kita merasa akan sanggup memakan semuanya yang kita sediakan, ternyata yang bisa dikonsumsi hanya sebatas volume perut kita. Nah, itulah sebenarnya rahasia dari puasa, bagaimana kita mengendalikan mulai dari ya makan, minum, kemudian apa kebutuhan kita untuk buka itu. Maka kalau takjil ya secukupnya saja. Dan supaya tidak fokus, supaya tetap bisa meneladani bahwa memang puasa itu meneladani sifat-sifat Allah ya, bersyukur misalkan, maka mungkin 15 atau 10 menit sebelum berbuka itu sudah mulai khusyuk ya, kita panjatkan doa, karena disitulah adalah waktu mustajabah untuk melanjutkan doa. Doanya ya sangat populer, misalkan saja Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim, sesungguhnya Engkau ya Allah adalah Maha Pemaaf, Maha Mulia. Ya, tuhibbul afwa, Engkau menyukai maaf. Ya, tuhibbul afwa fa'fu anna, maka ampunilah hamba ya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini dibaca berulang-ulang hingga mendekati waktu berbuka, kemudian membaca doa Allahumma lakasujud.
Nah, bagaimana memahami dari doa-doa itu juga menjadi sangat penting bagi kita orang-orang yang berpuasa. Baik, setelah tadi tentang buka puasa, maka hadis selanjutnya ini tentang sahur. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada berkah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau berkah di KBBI itu artinya karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Kenapa sahur membawa kebaikan? Pertama, kalau dari sisi medis, supaya tidak lemes, ya, ada asupan energi untuk melakukan aktivitas pada hari puasa. Ya. Yang kedua, ada pembiasaan positif berupa bangun sebelum terbit fajar. Ya, pembiasaan positif sehingga bisa melakukan sholat tahajud, membaca ayat-ayat Quran, kemudian makan sahur bersama dengan keluarga, itu juga sebuah berkah. Bagaimana menyiapkan diri sebelum seharian untuk berpuasa. Nah, ini adalah kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan selama Wan Salman bin Amir Al-Dhabi radhiyallahu anhu Nabi qol idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun wa khamsa wa sahahu Zainab wa Hibban al-Hakim. Dari Salman bin Amir Al-Dhabi radhiyallahu anhu Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol bersabda, jika salah satu di antara kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Fa'inam yajid, jika tidak ada kurma, maka berbukalah dengan air. Fa'inam tahurun, sesungguhnya air itu mensucikan. Ya, kurma itu disunnahkan. Kalau mengikuti sunnah Rasul biasanya makannya ganjil, 1, 3, 5, 7. Itu. Kemudian air, ya. Air, karena setelah seharian kandungan air itu sangat kurang, ya, sangat menipis, maka air menjadi penyegar. Inilah seremeh-remehnya air, ya, sekedar air putih. Kalau ketika berbuka, betapa nilainya sangat luar biasa, memberikan nikmat yang luar biasa ketika berbuka. Inilah kenapa salah satu memang rahasia dari puasa adalah membawa kita semakin bersyukur. Jadi bisa merasakan bagaimana orang yang kelaparan, dia bisa menghargai makanan yang ada, tidak lagi kemudian berlebih-lebihan. Kalau memang cukupnya hanya makan dua potong kue, ya sudah cukup beli 2 potong kue, tidak perlu beli lebih, apalagi sampai hadir dan dibuang. Baik, demikian untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan istiqomah hingga sampai akhir Ramadan nanti. Wallahu a'lam bishawab.